Beratnya pendidikan Kopassus, prajurit TNI dibayar 1 miliar pun ogah untuk mengulang. Dalam TNI di Angkatan Darat atau AD adalah satu komando pasukan khusus atau Kopassus. Pasukan ini menjadi salah satu pasukan yang paling diandalkan di Indonesia. Untuk masuk dalam satuan ini tidaklah mudah, proses seleksinya sangat ketat. Tapi sebelumnya silahkan subscribe dulu ya sob, agar channel ini terus berkembang. Seperti yang dikatakan oleh Serka Asmudiono dalam buku Kopassus untuk Indonesia, karya Iwan Santosa dan E.A. Nata Negara. Asmudiono mengatakan, kalau kamu ingin hidup lebih sengsara dari prajurit biasa, ya masuklah RPKAD, yaitu sebutan nama lama untuk Kopassus. Pasti kamu sengsara. Tak hanya itu saja, dalam buku yang sama disebutkan, apapun alasan orang masuk Kopassus, mereka tak akan mau mengulang meski dibayar 1 miliar rupiah. Tidak ada seorang pun yang sebelumnya bisa membayangkan hal-hal yang akan mereka hadapi sebagai seorang Kopassus. Semua berkata sama, mutlak tanpa pengecualian. Meskipun kalau dibayar 1 miliar, mereka tidak akan mau lagi menjalani pendidikan komando selama 7 bulan itu. Demikian kutipan dalam buku Kopassus untuk Indonesia. Lalu seperti apa beratnya latihan Kopassus di TNI ini? 1. Tidak ada hari libur selama 7 bulan. Pendidikan Kopassus dijalani selama 7 bulan. Mereka akan menjalani pendidikan 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Selama itu pula siswa tak bisa berhubungan dengan keluarga, kerabat, dan teman. Mereka juga tak mendapatkan hari libur. Sistem gugur diterapkan dalam pendidikan komando. Jika siswa gagal, tak kuat atau menyerah selama pendidikan, secara otomatis mereka akan diberhentikan dalam pendidikan. Jadi selama 7 bulan mereka akan sering berhadapan langsung dengan para pelatih di Batu Jajar, Situ Lembang, Cilacap, dan Nusa Kambangan. 2. Beratnya latihan selama pendidikan komando. Siswa akan diberikan tahap-tahap pendidikan. Tahap-tahap itu seperti tentang teori kemampuan prajurit komando dan berisi ilmu di medan, menembak, pengetahuan senjata ringan, dan pengetahuan demosili. Kemudian tahap gunung hutan. Tahap ini dimaksud agar prajurit memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi hambatan di gunung dan hutan. Latihan yang diberikan antara lain penjajakan atau anti penjajakan, survival, dan ilmu medan. Dan terakhir tahap rawa laut. Tahap ini dimaksudkan agar prajurit mampu beradaptasi dengan medan rawa laut. Latihannya seperti pengenalan rawa laut, patroli, dan pendaratan laut. Ada juga pembinaan jasmani militer. Latihannya cukup menyeramkan, seperti ketangkasan jasmani, lempar pisau, renang militer, lalu latihan bela diri ala militer, dan kesegaran jasmani. 3. Latihan fisik menggunakan energi. Latihan fisik selama pendidikan komando juga sangat berat. Tak bisa sembarangan orang mengikuti latihan ini. Mereka harus memiliki rasa juang yang tinggi dan tak menyerah. Salah satu latihan yang terberatnya adalah jalan kaki yang merupakan latihan akhir tahap gunung, hutan, dan mengawali tahap latihan rawa laut di pantai Cilacap. Jalan kaki ini dilakukan sepanjang 500 km atau dari Batu Jajar hingga Cilacap. Wajar saja jika banyak yang menyerah dalam latihan ini. Dalam satu hari mereka harus menempuh jarak sekitar 50 km menelusuri bukan jalan raya. Diawali dengan bangun jam 4 pagi di Batu Jajar, mempersiapkan diri, beribadah, dan memasak sendiri untuk makan hari atau bekas hari itu. Kemudian pukul 5 pagi mereka berangkat dan terus berjalan hingga sekitar pukul 5 atau 6 sore setiap harinya. Sesampainya di Cilacap, mereka tak beristirahat. Mereka melanjutkan latihan rawa laut dan diakhiri dengan latihan pelolosan dan uji kerahasiaan. Latihan-latihan itu dianggap berat karena siswa selama 6 jam dianggap sebagai tawanan oleh pihak musuh dan terus mendapatkan teraan fisik sambil mempertahankan samaran yang diberikan. Bagaimana menurut Anda?
Apakah Anda mau masuk Kopassus?